Money politik atau politik uang seakan menjadi benalu yang menggerogoti demokrasi. Hampir di setiap kontestasi pergantian kepemimpinan melalui pemilihan umum pemilu, seolah tidak bisa lepas dari praktik haram tersebut. Bahkan, selayaknya menjadi budaya, sejumlah calon berlomba-lomba merogoh rupiah untuk menggelembungkan raihan suaranya. Di tanah air, praktik curang dalam pesta demokrasi itu sebenarnya telah ada sejak masa penjajahan Belanda. Kemunculan itu bermula ketika pemerintahan kolonial menerapkan sistem demokrasi dalam pemilihan kepala desa atau pilkades. Sejarawan Mojokerto Ayu Hanafik menceritakan, akar adanya politik uang merupakan praktik yang dilakukan oleh Belanda. Pada awal abad ke-20, pemerintah kolonial secara resmi mengundangkan Indische Staatsregering atau peraturan dasar mengenai pemerintahan jajahan di Hindia Belanda. Dalam regulasi itu menyatakan wewenang desa untuk memilih sendiri kepala desa yang disukainya sesuai dengan adat istiadat yang berlaku di masing-masing desa. Sejak saat itu, lahirlah sistem demokrasi di desa melalui pemilihan lurah dengan cara mengambil suara terbanyak dari daftar pemilih. Namun, kata dia, tidak semua warga mendapatkan hak untuk memilih. Karena suara hanya dapat diberikan bagi warga yang membayar pajak kepada Belanda. Di satu sisi, kebijakan itu mengakui adanya pemerintahan desa. Tapi, di sisi lain cara itu sebenarnya tidak lepas dari kepentingan pihak kolonial sendiri. Pasalnya, melalui pilkades, Belanda bisa melakukan intervensi terhadap institusi desa. Pria yang akrab disapa Yuhan ini menyatakan, diam-diam Belanda memiliki kandidat untuk dicalonan sebagai kepala desa. Sehingga jika terpilih menduduki jabatan lurah, pihak kolonial bebas memerintah untuk menyuruh warga melakukan kerja paksa hingga menarik pajak. Dari situ muncullah pemilihan, dari yang seharusnya dilakukan secara rasional berubah menjadi transaksional. Sebenarnya, pergantian kepemimpinan di desa sebelumnya dilakukan secara turun-temurun dari tokoh adat setempat. Dengan demikian, masa jabatan lurah yang berjalan seumur hidup, jika telah meninggal akan digantikan oleh keturunannya. Namun, tidak jarang tokoh desa membangkang dengan aturan yang diterapkan penjajah. Hingga akhirnya, Belanda berinisiatif membuat aturan pengangkatan lurah melalui pemilihan bebas tanpa mempertimbangkan tra atau keturunan. Namun, pihak kolonial juga memiliki cara-cara licik untuk menyingkirkan tokoh yang dianggap pembangkang. Yuhan menjelaskan, upaya itu dilakukan intervensi melalui kaki tangan Belanda yang ada, asisten wedana atau camat. Jika calon lurah dipandang berpotensi membangkang, maka asisten wedana akan memasang orang dalam menjadi calon lurah. Dari ungkapan sejarah yang disampaikan Ayu Hanafik, bisa dipastikan bahwa politik uang adalah budaya kolonial yang sudah menjadi rahasia umum terus ada hingga saat ini. Budaya politik haram inilah yang harus terus disadarkan kepada semua lapisan masyarakat, bahwa untuk menghasilkan pemimpin terbaik bukan dengan cara politik uang. Calon pemimpin terbaik adalah mereka yang lahir dan tumbuh bersama rakyat, paham dan mengerti kebutuhan dan kondisi masyarakat secara umum. Politik uang atau money politik hanya akan merusak bangsa dan membawa masyarakat jatuh lebih dalam ke dalam penderitaan.